Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah mau ke akhir Ramadan nih. Sudah mulai puncaknya juga gitu ya. Dan yang menarik adalah biasanya bahasan anak-anak mulai bosan di rumah. Jangankan anak-anak atuh ya, orang dewasa aja bosan. Ya terbukti dari fakta yang terkuak di luaran sana ya. Meskipun kami sekeluarga alhamdulillah masih di rumah aja. Ya paling suami karena memang harus ada kerjaan. Saya sendiri jadi kepikiran tentang menghadapi anak yang bosan di rumah aja. Sebenarnya yang perlu dilakukan pertama kali adalah minta pertolongan sama Allah, minta ditemenin selama ya kita ikhtiar untuk di rumah aja itu. Ditemenin, semoga sabar, semoga kuat, semoga juga nggak lepas kontrol gitu ya buat emak-emak. Terus minta pertolongan Allah supaya kita ditolong untuk ngadepin anak-anak yang lagi bosen, bahkan kita sendiri juga kan bosen ya. Maka kemudian sebagai ikhtiar kita untuk menemani anak-anak yang juga kayaknya sudah mulai bosen kan. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah ya ajak mereka untuk mengenali rasanya. Oh iya, saya bosen gitu. Iyahin aja dulu. Maksudnya iyahin aja dulu teh. Ya kita akui bahwa boleh kok, bosen itu boleh gitu. Bosen itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang dosa gitu kan. Tapi kemudian yang membedakan antara bosannya yang baik dengan bosan yang buruk adalah ketika bosannya itu kemudian kita nyari solusinya. Oh iya, bosan ya nak ya. Sama sih, Umi juga udah bosan pengen keluar, tapi kan kondisinya seperti ini. Belum boleh, kita ikhtiar dulu ya, kita ikhtiar karena ini bagian dari sesuatu yang dicintai Allah. Yang namanya ikhtiar itu sesuatu yang dicintai Allah gitu kan, pengen dicintai sama Allah misalkan gitu. Kemudian setelah melegalisasi, setelah anak mengenali rasanya, setelah anak menerima rasanya, baru kita ajak, yuk kita ngapain atuh yuk. Mungkin anak-anak juga nanti akan berbeda responnya. Ada yang minta ditemenin, ada yang kemudian melipir pergi. Anak-anak saya kadang kalau saya bingung, mereka melipir pergi. Dan akhirnya mereka sendiri, sebenarnya anak-anak tuh kreatif loh. Akhirnya kadang mereka tuh, kalau di anak-anak saya, mereka tuh pergi ke kamar, ngoprek Lego gitu kan. Jadi Legonya udah jadi berapa puluh bentuk tuh gitu. Legonya sedikit, jangan mengira Legonya anak-anak banyak. Legonya sedikit, begitu sudah jadi menurut mereka bagus, foto, cekrek, hancurin lagi, bikin baru lagi gitu kan. Terus alhamdulillah stik es krim yang selama ini jarang disentuh karena mereka berpikir harus pakai lem, kemarin berubah jadi orang-orangan, jadilah bisa bikin wayang-wayangan gitu kan. Terus di sini juga kita akan ngelihat justru ketika anak bosan itu mereka akan memulai dengan sesuatu yang mereka suka. Jadi ini kita juga mulai bisa observasi bakatnya nih, minatnya ke arah mana gitu ya. Kayak Danis tuh ketika bosan ya dia beralihnya ke buku memang. Dan kita bisa lihat buku yang pertama kali dipegang buku apa dulu. Tentang binatang kah, tentang siroh kah, tentang apa gitu. Itu juga bisa jadi bagian dari observasi. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan setelah selain mencari alternatif kegiatan, juga dengan memberikan mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mungkin jarang banget dilakuin. Misal kalau kayak di rumah mereka masak dari awal sampai akhir. Kayak kalau dulu kan masaknya saya yang motong-motong, mereka udah tinggal ngadon atau maksudnya sebagian lah gitu ya, sebagian langkah. Nah, ketika di SFH ini saya malah jadi jarang masak karena mereka yang masak. Mereka yang nakar. Mereka senang banget tuh kalau udah pakai timbangan. Mereka yang nakar, mereka yang ngoseng-ngoseng, mereka yang masak. Jadi saya ngeliat kemampuan di dapurnya,
itu meningkat gitu. Dan ketika mereka diberi kesempatan untuk eksplorasi seperti itu, eksplorasi minatnya, eksplorasi bakatnya yang di rumah dengan segala keterbatasannya, itu justru mereka lebih kelihatan, lebih muncul. Sehingga bagi saya ini adalah waktu untuk anak-anak belajar eksplorasi bakat dalam keterbatasan. Dan mudah-mudahan ini jadi titik balik ya, maksudnya titik tumpu anak-anak untuk tumbuh. Karena tidak semuanya harus difasilitasi kok gitu. Minat perlu difasilitasi, perlu, tapi tidak harus dengan sesuatu yang wah. Bisa juga difasilitasi dengan keterbatasan, dan justru dengan keterbatasan itulah yang menjadi minat dan bakat mereka akan sangat kelihatan. Mereka akan sangat mencari cara untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi minatnya mereka gitu. Jadi kalau ngadepin anak bosan versi saya gitu ya, terima dulu rasanya, biarkan mereka menerima rasanya, meresapi seperti apa sih bosan itu. Kemudian setelah itu ajak mereka dengan kisah yang sedih tapi menguatkan. Kemudian bisa juga dengan eksplorasi bareng. Kemudian bisa juga dengan membiarkan mereka eksplorasi minat bakatnya dengan caranya mereka, dengan ciri khasnya mereka dalam keterbatasan ini gitu ya. Wallahu a'lam.